Bersyukur hari ini saya boleh berada di tengah-tengah saudara dan kita boleh beribadah bersama-sama. Selamat pagi juga bagi saudara yang tetap harus mengikuti ibadah di rumah saudara masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menyertai saudara dimanapun saudara berada. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, bahwa sesungguhnya di dalam hidup kami senantiasa membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Bukan saja kami membutuhkan anugerah keselamatan di dalam diri kami, tetapi kami juga membutuhkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih untuk setiap keluarga yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kami masing-masing, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, dan kami tahu keluarga kami adalah keluarga yang jauh dari sempurna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kami ingin kembali datang kepada Engkau Tuhan. Diperlengkapi oleh firman-Mu, ditegur oleh firman-Mu, dihibur oleh firman-Mu, dan sekaligus dikuatkan supaya kami menjadi keluarga yang semakin hari boleh semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Pimpin hamba-Mu, berkati persiapannya, dan Tuhan yang beranugerah di dalam sepanjang waktu di depan kami ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, selama bulan ini kita telah membahas beberapa topik-topik penting tentang keluarga dan pernikahan. Hari ini kita kembali akan berbicara tentang keluarga dan pernikahan, dan khususnya kita akan berbicara tentang bagaimana relasi suami dan istri ditinjau daripada relasi Allah Tritunggal. Mari kita melandasi renungan kita dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal ke-11, ayat kedua dan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakan bagi saudara sekalian. 1 Korintus pasal kedua berbunyi seperti ini. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang kepada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Ayat ketiga, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, fokus kita ada di dalam ayat yang ketiga. Paulus mengingatkan dan menginginkan jemaat di Korintus mengerti tiga hal ini. Kepala tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus sendiri adalah Allah. Ayat ini adalah ayat yang penting sekali di dalam kita mengerti rahasia tentang desain Tuhan di dalam sebuah pernikahan. Bapak Ibu sekalian, hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah hidup yang penuh dengan misteri. Misteri adalah sesuatu yang tidak pernah kita ketahui, sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan. Termasuk adalah di dalam hal kapan kita akan lahir ke dalam dunia. Tidak ada seorang pun yang merencanakan kecuali kelahiran Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan rencana kita dipanggil oleh Tuhan. Itu satu misteri di dalam kehidupan, termasuk di dalam kehidupan pernikahan kita. Tidak ada seorang pun yang tahu besok kita menikah dengan siapa, kapan, ketemunya di mana, itu misteri. Saudara-saudara, saya yakin sebagian besar di antara kita tidak ada yang menikah dengan teman kita, tetangga rumah sebelah yang kita kenal sejak kecil. Kita kebanyakan mengenal pasangan kita justru sudah dewasa, entah di kampus, di gereja, di tempat kerja. Bahkan kadang-kadang sesuatu misteri orang tidak pernah menduga bisa menikah dengan orang lintas benua yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tapi itulah rahasia kehidupan, bagaimana Tuhan mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan di dalam satu masa kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Di dalam peristiwa penciptaan, Kejadian pasal yang pertama dan kedua, kita tidak sadar Tuhan
telah menanamkan dua hal penting di dalam batin setiap manusia. Yang pertama, Tuhan telah menanamkan di dalam batin setiap manusia ada satu kerinduan untuk mencari Allah di dalam hidup kita. Ini yang kita kenal di dalam teologi reform dengan istilah the sense of deity, atau bahasa Latinnya sensus divinitatis. Satu kerinduan yang Tuhan tanamkan secara universal kepada semua orang, rindu mencari Tuhan, rindu mengenal Tuhan. Dan setelah manusia jatuh di dalam dosa, ini yang mengakibatkan apa yang kita kenal dengan istilah berhala. Manusia tidak bisa lagi menemukan Allah yang benar, maka apapun yang ditemukan di dalam dunia ini disembah sebagai Allah. Karena sense of deity ini tidak bisa hilang di dalam hidup manusia. Ini Tuhan tanamkan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bukan hanya memberikan satu kerinduan untuk mencari dirinya, tetapi Tuhan juga menanamkan manusia diberikan kerinduan untuk menemukan belahan jiwanya, the soulmate. Nah saudara, ini yang terjadi di dalam dirinya Adam. Adam di dalam Kejadian 2 dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan memberikan banyak binatang kepada Adam untuk diberi nama. Di dalam ayat ke-20 Kejadian pasal kedua dikatakan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saudara, kita bersyukur, berterima kasih kepada Adam. Kita tidak usah repot-repot kasih nama binatang. Karena Adam ribuan tahun yang lalu, dialah orang pertama yang kasih nama binatang satu persatu yang lewat di depannya dia. Tapi dia sendiri hatinya gelisah. Dia tidak menemukan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan sengaja mengatur momen ini, memberikan binatang muncul di depan Adam, supaya dia mengerti di dalam dirinya ada sesuatu yang kurang. Di dalam dirinya ada sesuatu yang incomplete, yang tidak utuh. Dan sekarang dia tahu, ternyata dia membutuhkan seorang penolong di dalam hidupnya. Saudara, inilah keindahan Tuhan menanamkan di dalam batin setiap manusia. Itu adalah seorang mencari seorang soulmate bagi dirinya, belahan jiwanya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Adam tidak menemukan seorang penolong yang lain, dia mau cari di mana, tidak ada yang cocok dengan dia. Semuanya kakinya ada yang terlalu panjang, ada yang terlalu pendek, ada yang jalannya pakai 4 tangan, 4 kaki, tidak ada yang cocok satupun dengan dirinya. Tuhanlah yang akhirnya mengambil bagian tubuh daripada Adam itu sendiri, lalu diciptakannya seorang yang sangat mirip dengan Adam untuk dijadikan teman hidup Adam, pasangan Adam, soulmate atau belahan jiwa dari Adam untuk menemani Adam di dalam hari-harinya menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, berarti ini menunjukkan pernikahan itu adalah rencana Tuhan. Pernikahan bukan akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Ini sesuatu yang keliru, konsep yang keliru pernah muncul di dalam abad pertengahan. Abad medieval ages, tahun 500 sampai kira-kira sebelum masa reformasi, itu dikenal dengan nama medieval ages atau abad pertengahan. Di dalam abad itu selalu manusia hidup di dalam konsep dualistik yang keliru. Oh, menikah itu kotor, menikah itu tidak suci, menikah itu bersifat seksual, maka itu sesuatu yang kotor di mata Tuhan. Hidup manusia lebih suci, lebih kudus, lebih mulia, lebih hormat kalau dia tidak menikah. Maka di dalam zaman itu banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak menikah. Saudara, ini adalah pemahaman yang keliru. Pernikahan adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan. Pernikahan adalah sesuatu yang penting di mata Tuhan. Pernikahan adalah sesuatu yang kudus di mata Tuhan. Itulah sebabnya nanti kita akan belajar. Tuhan mendesain pernikahan dengan cara yang unik, dengan satu desain yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tetapi saudara, kita harus mengakui,
Meskipun pernikahan bukan akibat kejatuhan manusia di dalam dosa, tetapi pernikahan sangat-sangat dipengaruhi oleh dosa. Ini sesuatu yang fakta yang dicatat di dalam Alkitab dan terjadi di dalam sepanjang kehidupan sejarah manusia. Saudara, dosa itu telah mendistorsi, dosa telah merusak desain Tuhan yang mula-mula tentang pernikahan. Itulah sebabnya semakin lama di dalam dunia ini kita akan menemukan angka-angka dan kasus-kasus perceraian bukan semakin mengecil tetapi semakin tinggi. Sedikit konflik cerai, sedikit perbedaan pendapat cerai. Saudara-saudara, manusia tidak lagi menghargai apa itu pernikahan. Termasuk di dalam dosa-dosa di dalam pernikahan yang lain, poligami, pernikahan sejenis LGBT, dan kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga maupun dysfunction daripada peran suami dan istri dan sebagainya. Itu semua ada dampak daripada kejatuhan manusia di dalam dosa. Saudara, kita telah mewarisi dosanya Adam, bukan? Maka orang Kristen juga tidak kebal dari dosa di dalam kehidupan keluarga. Semua problem-problem di dalam keluarga muncul daripada akibat problem secara rohani dan problem secara teologis. Karena manusia sekarang sudah terpisah dari Tuhan, dia tidak mengerti desain Tuhan untuk menikah untuk apa. Dia tidak mengerti bagaimana menjalani kehidupan pernikahan. Dia tidak mengerti bagaimana berperan sebagai seorang suami. Dia tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang istri. Inilah fakta dan faktor spiritual yang terjadi di dalam zaman sekarang kita. Maka saudara jangan heran, keluarga-keluarga banyak mengalami problem-problem di dalamnya. Karena kita telah menyimpang daripada desain mula-mula yang Tuhan sudah tetapkan. Setiap kali kita membeli sebuah gadget baru atau apapun yang baru, selalu disertakan apa yang disebut dengan manual book, buku manual. Di dalam buku manual itu sudah tertuliskan bagaimana cara memakai gadget ini. Kalau mau ingin lakukan ini, pencet ini. Lakukan itu, pencet itu. Di dalam manual juga dituliskan bagaimana cara merawat alat ini. Jangan dekat-dekat magnet, tidak boleh. Jangan dekat-dekat dengan api atau air, nanti bisa rusak. Tapi saudara, sebagian besar dari kita, setiap kali kita membeli sebuah gadget yang baru, kita tidak pernah baca manual itu. Betul kan? Siapa di sini kalau beli gadget baru, saudara baca manualnya sebelum saudara berani otak-atik alat itu? Nyaris tidak ada. Semua langsung cepat-cepat buka kotaknya, ingin tahu gadget baru, rusak. Tangan yang gelatak, pencet, error, baru. Bukunya ngomong apa sih? Oh begini, oh pantesan keliru. Saudara-saudara, hidup banyak pernikahan seperti itu. Kita tidak mau belajar manual book yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Apa itu pernikahan? Bagaimana cara merawat pernikahan? Bagaimana menjalani pernikahan? Nah, kita jadikan pernikahan itu uji coba, trial and error. Pokoknya terjang, pokoknya jalani. Maka itulah sebabnya saudara, banyak problem-problem di dalam kehidupan pernikahan. Karena kita tidak mau kembali kepada buku manual yang Tuhan sudah berikan di dalam firman-Nya. Saudara jangan anggap remeh problem-problem di dalam keluarga. Itu selalu bersifat rohani. Itu menunjukkan ketidakberesan relasi kita dengan Tuhan. Problem-problem di dalam keluarga ada satu problem yang bersifat teologis. Ini bukan sekedar kebudayaan. Ini bukan faktor sosial. Ini faktor rohani dan faktor teologis yang kita tidak sadari sedang terjadi di dalam keluarga kita. Maka dari itu saudara, pemuda-pemuda yang belum menikah, yang akan menikah, kau harus dengarkan baik-baik. Jangan menikah karena faktor kebudayaan. Ya pada umumnya semua orang menikah, ya saya ikut menikah. Kalau tidak menikah nanti jadi omongan. Jangan menikah karena engkau faktor psikologis. Waduh umurku sudah cukup gede, maka aku harus menikah. Kalau engkau menikah seperti ini, engkau membangun pernikahan di atas landasan yang salah. Jangan menikah hanya karena faktor seksual.
Daripada aku berzina, lebih baik aku mencari suami atau istri lalu menikah. Saudara-saudara, orang-orang yang menikah karena dasar-dasar seperti ini, engkau sedang membangun rumah di atas sebuah pasir yang pada waktu badai itu datang menghantam kehidupan pernikahan dan keluarga. Tidak butuh waktu lama, keluarga itu akan hancur berantakan. Karena kita tidak mau turut desain daripada Tuhan. Karena kita menganggap remeh desain rencana Tuhan tentang pernikahan. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang mendesain pernikahan itu dari awal. Karena pernikahan itu indah, pernikahan itu penting, pernikahan itu kudus di mata Tuhan. Maka jangan lagi kita berpikir kalau tidak menikah lebih baik daripada orang yang menikah. Menikah sesuatu yang najis, menikah sesuatu yang kotor. Tidak. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus hanya memberikan 3 alasan mengapa seseorang tidak menikah. Itu muncul di dalam Matius 19 ayat yang ke-12. Yesus berkata, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini yang pertama. Mengapa orang tidak menikah? Karena memang dia lahir demikian dari rahim ibunya. Mungkin ini ada sesuatu kekurangan atau sesuatu kecacatan, kita tidak tahu. Tetapi ini sesuatu bawaan yang tidak memungkinkan bagi orang itu untuk menikah. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, ada orang yang ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dijadikan demikian oleh orang lain. Inilah yang terjadi di dalam kasus-kasus kerajaan-kerajaan zaman kuno. Ketika orang itu dikebiri lalu dijadikan kasim untuk ngurus gundik-gundiknya kaisar. Supaya dia tidak berselingkuh dengan gundik daripada kaisar. Maka kasim-kasim itu dikebiri sehingga dia tidak mungkin lagi untuk berhubungan secara seksual dan tidak mungkin menikah. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, ada orang yang membuat dirinya demikian sendiri karena kemauan diri sendiri. Saudara-saudara, yang ketiga ini berarti pilihan dari orang itu sendiri. Maka sebaliknya, kita tidak menganggap pernikahan itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Maka sebaliknya juga kita tidak boleh mengatakan orang yang tidak menikah itu lebih rendah derajatnya dari orang yang menikah. Tidak boleh. Ini adalah satu pilihan hidup orang tersebut untuk tidak menikah. Mungkin dia ada satu panggilan khusus dari Tuhan. Kalau tidak menikah dia bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif. Dia bisa pindah ke tempat satu dengan lain tanpa membingungkan suami, istri, dan keluarga. Saudara dikasih Tuhan, inilah 3 alasan mengapa orang itu tidak menikah menurut Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar kalau kita dipanggil Tuhan, diberikan kesempatan untuk membentuk sebuah keluarga di dalam hidup kita, maka kita harus tahu dan mengerti apa sih yang Tuhan inginkan di dalam relasi suami dan istri di dalam sebuah keluarga. Saudara, pernikahan yang Tuhan desain itu harus memiliki kriteria seperti yang Tuhan inginkan. Pertama, pernikahan itu didesain oleh Tuhan adalah pernikahan yang berbeda jenis, laki-laki dan perempuan. Tidak pernah Alkitab mengajarkan pernikahan yang sejenis. Ini bukan rancangan Tuhan, ini pasti penyimpangan dari desain Tuhan. Laki-laki tidak boleh menikah dengan laki-laki. Perempuan tidak boleh menikah dengan perempuan. Itulah sebabnya saudara, di dalam Alkitab Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, bukan Halim. Hawa. Iman Kristen sangat menolak pernikahan sejenis. Apapun alasannya, gereja tidak boleh memberkati pernikahan sejenis. Ini bukan Christian marriage, bukan kehendak Tuhan. Ini sebagai sesuatu dibenci oleh Tuhan. Maka setelah pernikahan kita tahu harus lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Lalu apa yang Tuhan inginkan dari laki-laki dan perempuan ini? Membina sebuah keluarga. Saudara,
Inilah yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Ayat ini ayat yang penting sekali, tapi jarang dikhotbahkan. Saya akan bacakan lagi. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Saudara, di dalam ayat yang singkat ini, kita menemukan 3 tingkatan, 3 urdu. Perhatikan, kepala dari seorang laki-laki atau suami ialah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki itu sendiri. Dan kepala dari Kristus adalah Allah Bapa. Saudara, Paulus di dalam ayat ini ingin mengajarkan kepada kita sesuatu yang penting. Bahwa Allah ketika mendesain sebuah pernikahan laki-laki dan perempuan ini, Allah itu memfotokopikan relasi di dalam diri Allah Tritunggal itu kepada manusia di dalam pernikahan. Saya ulangi, ayat ini mengajarkan kepada kita sesuatu yang penting. Ketika Tuhan mendesain sebuah pernikahan Adam dan Hawa, termasuk pernikahan orang-orang percaya hingga hari ini, Tuhan sedang memfotokopikan relasi di dalam kekekalan Allah Tritunggal itu untuk diwujudkan, dijalankan di dalam kehidupan sebuah pernikahan laki-laki dan perempuan. Saudara, di sini Paulus berkata, apa artinya kepala dari Kristus adalah Allah? Kepala dari Kristus adalah Allah. Ini seolah-olah kok Kristus bawahan dari Allah Bapa. Saudara, di dalam Allah Tritunggal ada satu misteri yang harus saudara ketahui. Di dalam diri Allah Tritunggal kita mengenal kesetaraan sekaligus kita mengenal otoritas. Di dalam Allah Tritunggal pada hakikat anak dan hakikat Bapa, di situ ada kesetaraan. Anak dan Bapa adalah setara secara hakikat karena anak dan Bapa adalah sama-sama Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sederajat Bapa, Anak, termasuk Roh Kudus. Tetapi saudara, di dalam relasi pribadi antara Bapa dengan Anak, di sini kita melihat ada satu otoritas dan jenjang antara pribadi Bapa dengan pribadi Sang Anak. Saudara, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia, berulang kali dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Ia mengutus aku, ia menyertai aku, dan ia tidak pernah membiarkan aku sendiri, sebab aku berbuat sesuatu yang berkenan kepadanya. Saudara, di dalam relasi daripada Sang Anak kepada Sang Bapa, di situ Sang Anak mentaklukkan diri, submit, tunduk kepada Sang Bapa. Saya harap saudara mengerti doktrin ini dengan baik. Tritunggal sekarang banyak sudah menghilang dari gereja. Saya harus mengajarkan ini kembali kepada saudara. Secara hakikat, Bapa dan Anak sederajat, equal. Relasi yang equal. Tetapi secara pribadi anak, dia harus tunduk kepada pribadi Bapa. Karena di dalam pribadi anak ini, dia diutus oleh pribadi Bapa untuk menyelesaikan tugas penebusan manusia. Saudara-saudara, maka ketika Tuhan mendesain sebuah keluarga di dalam diri Adam dan Hawa termasuk diri kita, pola inilah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Ada relasi equality, kesetaraan. Ada relasi otoritas. Ada satu pihak yang harus tunduk kepada pihak yang lain. Dan ketiga, di dalam diri Allah Tritunggal ada relasi complementary, yaitu adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling melengkapi, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Saudara harus sadar, pola inilah yang Tuhan pakai, yang Tuhan fotokopikan ketika dia memberikan Adam seorang penolong, Hawa di dalam hidupnya. Sekarang kita akan masuk di dalam 3 poin penting ini.
supaya kita mengerti relasi suami dan istri menurut Alkitab mestinya seperti apa. Saudara, yang pertama, Tuhan memberikan di dalam kehidupan pernikahan relasi equality, kesetaraan. Di dalam Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di dalam poin ini, Tuhan tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki gambar Allah, the image of God, betul. Perempuan, istri juga sama, gambar dan rupa Allah. Tidak ada yang lebih kurang, tidak ada yang lebih rendah. Mereka sederajat suami dan istri sebagai gambar dan rupa Allah. Ini adalah fotokopi relasi bapak dan anak di dalam hakikat sebagai Allah yang sederajat. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suami-suami, engkau harus mengerti bahwa istrimu adalah bagian dari tubuhmu sendiri. Istrimu tidak lebih rendah dari engkau. Istrimu jangan dijadikan keset. Istrimu itu bukan pembantumu, tetapi adalah penolongmu yang sepadan. Karena istrimu diciptakan di dalam kesetaraan kemuliaan, kesetaraan harga diri di dalam pandangan Tuhan. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Saudara, itulah sebabnya Paulus di dalam bagian lain Efesus 5:28 mengatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kalau di sini ada suami yang suka pukul istri, engkau sedang merusak ciptaan Tuhan. Engkau sedang menyakiti tubuhmu sendiri. Ini firman Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi istrinya, dia tidak mengasihi tubuhnya sendiri. Sebab istri wanita diciptakan dari tubuh seorang laki-laki. Maka kalau engkau abuse istrimu sendiri, engkau sedang melukai dirimu sendiri. Ingat baik-baik ini. Karena istrimu Tuhan berikan di dalam hidupmu untuk menjadi satu daging dengan engkau. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, one flesh. Ini konsep pernikahan di dalam kekristenan. Suami dan istri bukan lagi dua, tetapi satu daging. Karena istrimu diambil dari satu bagian tubuh seorang laki-laki, lalu diberikan kepada engkau untuk menyertai engkau seumur hidupmu. Maka keduanya laki-laki dan perempuan boleh menikmati anugerah keselamatan yang sama di mata Tuhan. Boleh menikmati berkat yang sama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dalam hal ini tidak membedakan perlakuan laki-laki dan perempuan, suami atau istri. Termasuk ketika Tuhan menghukum manusia. Maka seorang istri atau seorang perempuan jangan berpikir, oh kalau saya perempuan, Tuhan lebih mengasihi saya daripada laki-laki. Kalau ada dosa, hukumannya yang laki-laki pasti lebih berat dari perempuan. Tidak ada, saudara, di mata Tuhan. Kita semua orang berdosa yang equal di mata Tuhan. Sama-sama rusak, sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Maka saudara, ini adalah relasi pertama yang harus kita ketahui di dalam hubungan suami dan istri. Jangan menganggap rendah istrimu karena hanya dia seorang wanita. Tapi dia juga gambar dan rupa Allah yang diciptakan sederajat dengan kita seorang laki-laki. Saudara, relasi yang kedua di dalam diri Allah Tritunggal adalah relasi otoritas. Di antara relasi pribadi Allah Tritunggal itu, ada pribadi yang tunduk, ada pribadi yang lebih berotoritas. Itulah yang Tuhan juga berikan di dalam kehidupan sebuah pernikahan. Saudara pernah memikirkan tidak, mengapa Tuhan mendesain, menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda?
Saya selalu di dalam khotbah mengajak saudara terus untuk jadi orang Kristen yang kritis berpikir, why? Kenapa? Saudara tidak pernah memikirkan bagaimana orang mendesain pesawat terbang yang begitu rumit, bisa mengalahkan gravitasi, membawa kita ke tempat yang jauh dengan cepat. Itu ada desain. Dan Tuhan juga ada desain, mendesain sebuah keluarga dan menciptakan laki-laki dengan perempuan dengan cara yang berbeda. Saudara, Tuhan ciptakan laki-laki dari tanah, dibentuk seperti tubuh kita sekarang. Lalu dihembuskan nafas kehidupan, maka dia hidup menjadi seorang laki-laki. Tapi kok Tuhan menciptakan Hawa caranya lain? Kenapa harus diambil dari tulangnya Adam, lalu diciptakan perempuan? Saudara, kalau Tuhan mau ciptakan Hawa langsung dari tanah bisa tidak? Bisa. Kenapa Tuhan harus ada ordo tingkatan? Tidak menciptakan Adam dan Hawa pada saat yang bersamaan. Adam dicipta dulu, tunggu beberapa saat sampai dia sadar tidak punya penolong yang sepadan. Baru diciptakanlah Hawa. Mengapa seperti ini? Apakah Tuhan iseng? Tidak. Apakah ini kebetulan? Tidak. Apakah ini Tuhan coba-coba? Juga tidak. Semua yang Tuhan lakukan, semua yang Tuhan desain ada maksudnya. Saudara-saudara, paling tidak kita menemukan ada dua prinsip penting. Kenapa kok Tuhan ciptakan perempuan dari laki-laki? Yang pertama, saudara, ini untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki natur yang sama dengan seorang laki-laki. Dia diambil bukan dari binatang lalu diciptakan jadi manusia, bukan. Dia bukan diambil dari benda mati lalu dijadikan manusia, bukan. Dia diambil dari benda hidup, suaminya sendiri, calon suaminya sendiri. Menunjukkan dia memiliki natur yang sama dengan sang suami. Ini adalah prinsip tadi yang saya sebut equality. Dia sama loh, dia bagian tubuhku loh. Itulah sebabnya ketika Adam selap tidur, dioperasi oleh Tuhan, diambil tulangnya, dijadikan Hawa, dia bangun, dia langsung sukacitanya luar biasa. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia tidak ketakutan, bu siapa kamu? Tidak. Dia langsung sadar, ini bagian dari tubuhku yang sekarang seperti fotokopi muncul di depan mataku sendiri. Ada sesuatu kemiripan karena memang dia diciptakan dari bagian tubuhku sendiri. Saudara-saudara, ini adalah hal pertama, wanita dicipta dari tubuh seorang laki-laki untuk menunjukkan dia memiliki natur yang sama seperti seorang laki-laki. Tetapi penciptaan ini sekaligus menunjukkan bahwa di dalam peristiwa ini berbicara tentang asal-usul seorang perempuan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal ke-8, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan di dalam 1 Timotius 2 ayat 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ingat, ada ordo di dalam penciptaan ini. Laki-laki diciptakan dulu, lalu perempuan. Maka perempuan itu berasal dari laki-laki, bukan laki-laki berasal dari perempuan. Saudara, kenapa harus seperti ini? Ini pertanyaan penting, saudara. Pernah mikir enggak? Kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan seperti ini? Saudara-saudara, inilah yang Tuhan inginkan di dalam relasi sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ketika Tuhan menciptakan laki-laki dulu, lalu kemudian baru perempuan. Dan perempuan itu diciptakan dari bagian tubuh seorang laki-laki. Tuhan ingin sedang mengajar kepada kita. Tuhan ingin berbicara tentang relasi otoritas. Cara Tuhan menciptakan laki-laki berbeda dengan perempuan. Perempuan berbeda dengan laki-laki. Karena Tuhan ingin mengajar kepada kita sedang prinsip otoritas. Itulah sebabnya Paulus tadi berkata, kepala seorang perempuan adalah laki-laki. Kepala seorang istri adalah suaminya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari mana kita tahu
Tuhan mendesain di dalam sebuah keluarga, relasi laki-laki dan perempuan. Tuhan selalu menempatkan sang suami sebagai pemimpin di dalam keluarga. Dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini saudara, kalau saudara mau gali, mau pelajari sungguh-sungguh, ini sesuatu yang indah, yang limpah luar biasa. Pertama, saudara lihat, yang memberi nama Hawa itu bukan Tuhan, tetapi Adam. Adam diberikan hak oleh Allah untuk memberi nama pasangannya sendiri. Di dalam Kejadian 3 ayat ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi yang kasih nama Hawa bukan Tuhan. Tuhan yang cuma ciptakan, lalu Hawa senang, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Lalu Hawa mulai mikir, kasih nama siapa ya? Kasih nama Yulia, enggak cocok. Ya. Kasih nama Nancy, enggak cocok. Kasih nama siapa? Hawa diberikan hikmat oleh Tuhan. Adam diberikan hikmat oleh Tuhan. Kasih nama yang paling indah, Hawa. Karena dia jadi ibu segala makhluk hidup. Ini menunjukkan otoritas Adam di dalam diri Hawa. Kedua, saudara lihat, ketika manusia berdosa, yang dicari oleh Allah bukan Hawa, tetapi adalah Adam. Ini menunjukkan kepemimpinan otoritas, headship daripada sebuah keluarga bukan terletak pada sang istri, tetapi pada sang suami. Padahal kita tahu yang makan buah itu, yang dicobai dulu adalah Hawa. Hawa dicobai oleh iblis, lalu bawa buah itu kepada Adam. Tapi ketika mereka berdosa, yang dicari oleh Tuhan siapa? Adam. Adam, di mana engkau? Tuhan tidak cari, Hawa, di mana engkau? Kenapa saudara? Karena Adam adalah pemimpin di dalam keluarga. Dia yang bertanggung jawab memimpin keluarganya. Ini bukti kedua, Tuhan memberikan kepemimpinan dan otoritas kepada sang suami. Dan ketiga, Paulus mengatakan di dalam kitab Roma, kita semua berdosa di dalam Adam. Paulus tidak mengatakan kita berdosa di dalam Hawa. Berarti di dalam diri Paulus, Adam adalah representasi. Adam adalah headship, kepala di dalam keluarganya. Saudara-saudara, itulah sebabnya sekali lagi Paulus berulang kali mengatakan, kepala dari perempuan adalah laki-laki. Karena Tuhan telah mendesain di dalam pernikahan, mempertemukan laki-laki dan perempuan ini. Tuhan tidak memberikan otoritas yang sederajat, saudara. Tuhan memberikan otoritas kepemimpinan itu hanya kepada suami saja, bukan kepada istri. Itulah sebabnya di dalam Efesus 5 ayat ke-22, satu bagian firman Tuhan yang juga berbicara tentang suami dan istri. Paulus berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Lihat, Paulus kembali mengatakan, istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sebab suami adalah kepala dari istri. Saudara, ayat ini ayat yang juga penting, tetapi karena faktor dosa sekarang menjadi sesuatu yang mengerikan di dalam kebudayaan manusia. Di dalam kebudayaan banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak kembali kepada prinsip-prinsip firman Tuhan, istri seringkali dijadikan seperti pembantu. Istri tidak dihargai seperti seorang istri, tetapi dijadikan seperti keset yang ditindas, dihina, dan tidak dihargai oleh suaminya. Itulah sebabnya ketika kita mengerti firman Tuhan ini, kita harus kembali kepada prinsip. Maka saudara, apa maksud daripada Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami? Apakah istri harus jadi orang yang yes man? Tunduk, pokoknya apa yang diomongkan suami tidak boleh dibantah. Tunduk, apa yang dipimpin oleh suami harus semua dituruti. Tidak, itu nanti kita jatuh kepada kebudayaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Tunduk di sini berarti menghargai suamimu sebagai pemimpin dalam keluarga. Dengan kerelaan, dengan kesadaran, dengan sukacita, karena engkau tahu inilah yang Tuhan desain di dalam sebuah pernikahan. Tunduk berarti memberikan prioritas kepada suamimu untuk memimpin keluarga. Selama itu bukan sesuatu yang berdosa, selama itu sesuatu yang tidak membawa keluarga dalam bahaya, selama itu tidak melawan firman Tuhan, istri harus belajar tunduk kepada suami. Saudara-saudara, engkau yang menjadi istri di dalam kehidupan pernikahanmu, seberapa tinggi derajatmu, pangkatmu di dalam perusahaan. Engkau jadi manajer, engkau jadi direktur, engkau jadi pemimpin perusahaan hebat. Ketika engkau di rumah, engkau harus tetap belajar menghormati suamimu. Saya direktur loh di perusahaan, suami harus tunduk kepada saya. Tidak boleh. Inilah, kalau kita tidak mengerti prinsip relasi otoritas ini, keluarga akan kacau. Karena Tuhan bagaimanapun telah mendesain dari awal otoritas relasi itu diberikan kepada sang suami. Hari ini saya juga berkata kepada engkau yang adalah suami atau bakal calon suami. Ketika Tuhan memberikan otoritas memimpin di dalam keluarga, jangan engkau menjajah istrimu. Ayat ini bukan berarti engkau boleh menindas istrimu semau-mau kita. Lihat istriku, Alkitab ngomong istri harus tunduk kepada suami. Maka kalau saya ngomong jangan dibantah ya. Kalau saya punya ini jangan di-argue. Ini firman Tuhan. Tidak, saudara. Engkau harus memimpin keluargamu, memimpin istrimu di dalam kebenaran firman Tuhan. Otoritas tanpa kebenaran firman Tuhan sangat berbahaya sekali. Inilah gambaran pemimpin-pemimpin dunia yang memiliki otoritas tapi tidak hidup di dalam kebenaran akan menyengsarakan rakyatnya. Di dalam keluarga juga demikian. Suami-suami yang dikasihi Tuhan, apapun jabatanmu, apapun situasimu, engkau adalah seorang yang Tuhan sudah tunjuk di dalam keluargamu sebagai seorang pemimpin. Lakukan tugas itu dengan baik. Lakukan tugas itu dengan hati yang takut kepada Tuhan. Lakukan tugas itu dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab otoritas tanpa firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan dan berbahaya sekali. Tapi kehidupan, fenomena di dalam kehidupan bergereja justru yang terjadi terbalik, bukan? Banyak di gereja yang aktif untuk hal-hal rohani justru bukan suami, tapi adalah istri. Betul? Saya tidak tahu di gereja ini seperti apa. Yang datang di dalam persekutuan doa pasti lebih banyak ibu-ibu dari bapak-bapak. Yang lebih rajin memberitakan Injil di dalam kelompok-kelompok penginjilan pasti lebih banyak ibu-ibu dari bapak-bapak. Yang rajin ikut PA pemahaman sebagian besar lebih banyak ibu-ibu dari bapak-bapak. Maka hari ini saya menantang engkau para suami, di mana kamu? Where are you? Saudara, ini firman Tuhan, jangan anggap remeh. Engkau sebagai suami, kau harus memimpin keluargamu. Termasuk di dalam hal-hal yang bersifat rohani. Joshua berkata di akhir hidupnya, pasal 24. Tentukan hari ini kepada siapa engkau mau beribadah. Tetapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Yehova. Saudara, engkau mau bawa mana keluargamu? Engkau adalah seorang pemimpin. Engkau diberikan otoritas untuk memimpin keluarga. Engkau harus jalankan itu dengan baik-baik. Sebab kalau otoritas ini dibalik, saudara, ini menjadi bahaya yang lain di dalam kehidupan sebuah keluarga. Karena suami tidak bisa memimpin keluarga dengan baik,
Maka istri muncul. Sudah sekarang gantian, saya yang memimpin keluarga. Kamu sudah 20 tahun jadi pemimpin, sekarang gantian saya yang memimpin. Kayak presiden, 5 tahun sekali ganti. Saudara-saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita, jikalau ordo ini saudara balik, ini bahaya lain di dalam kehidupan keluarga. Istri mestinya jangan menjadi pemimpin di dalam keluarga. Itu hanya Tuhan berikan kepada para suami. Lihat di dalam Alkitab. Saya akan memberikan beberapa contoh-contoh penting menjadi peringatan bagi kita. Pertama, keluarga Adam dan Hawa. Saudara lihat, ketika Hawa dicobai oleh iblis, makan buah ini enak, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Oh, ini sesuatu yang Tuhan tidak pernah kasih tahu loh. Ini sesuatu yang Tuhan sembunyikan. Kalau saya makan buah ini saya akan melek, saya akan jadi seperti Allah. Lalu dia cepat-cepat bawa buah itu kepada Adam. Suamiku, ternyata Tuhan punya satu rahasia yang dia simpan dari kita. Tuhan tidak jujur sama kita. Makanya tidak boleh kita makan buah ini. Kalau kita makan kan kita melek, kita menjadi sama seperti Tuhan. Saudara lihat reaksi Adam apa? Adam tidak menegur istrinya. Adam membiarkan istrinya mengambil kepemimpinan di dalam keluarga. Maka keduanya menjadi keluarga bermasalah. Tuhan sudah ngomong kepada Adam, jangan makan buah ini. Mestinya ketika Hawa membawa buah itu kepada dia tegur. Hei, jangan makan. Tuhan sudah pesan kepada saya. Jangan makan. Taruh kembali. Kalau hari itu Adam berani ngomong seperti itu, kita jadi orang yang berbahagia, kita tidak jatuh dalam dosa, bukan? Tapi karena role itu berubah 180 derajat, Adam membiarkan Hawa menjadi pemimpin di dalam keluarga. Keluarga ini jatuh di dalam dosa. Contoh kedua, di dalam hidupnya Abraham dan Sarah. Tuhan berjanji memberikan anak, tapi anak kok tidak muncul-muncul. Keduanya menjadi gelisah. Lalu Sarah mengambil peran sebagai pemimpin keluarga. Sudahlah suamiku, kamu tunggu-tunggu janji Tuhan. Kelamaan, Tuhan pekun sudah tua. Kapan ini kita diberikan anak? Sudah, ikuti saran saya. Itu saya ada pembantu. Hagar, ambil dia. Supaya dia melahirkan anak bagi kita. Abraham, diam aja. Abraham nuruti Sarah. Mestinya dia berkata, jangan, kita tunggu janji Tuhan. Adam lebih taat kepada istrinya daripada kepada Tuhan. Maka lahirlah Ismail ke dalam dunia. Saudara lihat contoh ketiga di dalam hidupnya Ahab dan Isabel. Bagaimana Isabel memimpin keluarganya Ahab untuk menguasai kebun anggur Nabot. Pada waktu Ahab mau beli tidak dijual. Lalu Isabel yang tampil sebagai pemimpin. Kamu kepingin kebun anggur itu toh? Tidak mau dijual. Gampang. Lalu Isabel mengambil peran sebagai pemimpin keluarga. Mendesain sebuah fitnah kepada Nabot. Sehingga Nabot akhirnya mati terbunuh. Dan mereka mendapatkan kebun anggur itu. Saudara-saudara ingat baik-baik ya. Apa yang Tuhan sudah desain di dalam kehidupan sebuah pernikahan. Jangan dibolak-balik. Jangan diotak-atik. Jangan dimodifikasi. Keluargamu akan problem. Suami, lakukan tugasmu sebagai pemimpin. Karena Tuhan berikan itu kepada engkau. Istri, lakukan tugasmu sebagai penolong bagi suamimu. Karena itulah panggilan hidupmu. Inilah relasi kedua. Relasi di dalam keluarga selain ada equality. Di situ juga ada authority. Ada satu pihak yang harus tunduk kepada pihak yang lain. Di dalam terang firman Tuhan. Maka Paulus berkata, kepala dari sang suami adalah Kristus sendiri. Suami-suami, kita dipanggil bukan jadi diktator di dalam keluarga. Karena kita sendiri juga harus tunduk dan takluk kepada kepala di atas kita. Yaitu adalah Kristus sendiri. Ini ordo yang sangat-sangat indah di dalam sebuah kehidupan Kristen. Maka saudara, relasi kedua yang Tuhan berikan, saya sebut sebagai relasi komplementari. Relasi pelengkap. Sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling melengkapi, saling mendukung.
maka Tuhan menempatkan laki-laki dan perempuan yang berbeda jenis untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kenapa Adam tidak menciptakan Adam yang lain oleh Tuhan, tapi diciptakan Hawa, seorang perempuan yang secara fisik lebih lemah dari Adam? Saudara-saudara, inilah desain Tuhan. Meskipun Adam seorang laki-laki yang kuat, tapi dia tetap perlu seorang penolong. Laki-laki jangan sombong, suami-suami jangan sombong. Sebagian besar dari kita butuh istri kita untuk masakkan makanan buat kita. Betul kan? Butuh istri kita untuk mengatur rumah tangga kita, yang memanage rumah tangga kita, yang mendidik, kasih makan anak, ngatur anak dan sebagainya. Itu sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lakukan. Saudara, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan segala keunikannya masing-masing untuk saling melengkapi. Saudara, kata sepadan di dalam bagian ini, penolong yang sepadan. Kata sepadan itu di dalam bahasa Ibrani artinya adalah justru opposite, berlawanan. Berlawanan bukan untuk bermusuhan, tetapi berlawanan untuk saling melengkapi. Ada hal-hal dalam diri seorang suami yang tidak bisa lakukan perempuan, dia lakukan itu. Ada kemampuan dalam diri seorang istri yang suami tidak bisa lakukan, istri yang melakukan itu. Maka saudara, relasi komplementari inilah yang menjadikan kehidupan pernikahan itu menjadi indah. Meskipun ada yang harus tunduk, tapi saling melengkapi di dalam kesetaraan suami dan istri. Saudara yang dikasihi Tuhan, istri-istri yang hadir di dalam ruangan ini, jadilah engkau istri yang menjadi penolong yang sepadan bagi suamimu. Jangan menjadi istri yang akhirnya justru mencelakakan suamimu sendiri. Di dalam Alkitab banyak contoh keluarga-keluarga yang banyak mengalami kegagalan-kegagalan karena istri yang tidak menjadi penolong sepadan bagi suaminya. Isabel menjerumuskan Ahab di dalam dosa. Tadi kita melihat bagaimana istri-istri yang lain juga menjerumuskan suaminya. Seperti adalah kasus Ananias dan Safira. Suami istri yang tidak saling melengkapi, yang tidak saling mendukung, tapi justru bekerja sama untuk berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, demikian juga suami-suami, kasihilah istrimu seperti kata Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat ke-7. Demikian juga suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia Allah. Jangan pukuli istrimu. Kasihi dia, lindungi dia. Karena Alkitab katakan dia adalah kaum yang lemah. Alkitab bahasa Inggris menggunakan istilah the weaker vessel, bejana yang gampang pecah. Jangan dibanting, lindungi dia, jaga dia. Saudara, kalau kita mau hidup di dalam 3 relasi Allah Tritunggal di dalam kehidupan pernikahan kita menjadi kehidupan keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan. Saya harap firman Tuhan hari ini boleh sekali lagi mengingatkan kepada kita, baik yang sudah menikah sekian lama, kalau engkau tidak kembali ke sini, bertobat kembalilah. Maupun kita yang belum menikah dan akan menikah, firman Tuhan hari ini boleh jadi bekal di dalam engkau menjalani kehidupan pernikahanmu. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau Allah yang begitu berbijaksana di dalam kehidupan kami. Menyelamatkan kami dari dosa dan juga memperlengkapi kami untuk menjalani hidup kami di dalam sebuah pernikahan. Kami sadar Tuhan, kami begitu banyak kelemahan, baik sebagai suami maupun kami sebagai istri. Kami seringkali tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kami tidak menjalani peran kami sebagai suami dan istri sebagaimana yang difirmankan.
Kami berdoa biarlah firman-Mu pada pagi ini mengingatkan kami kembali. Pulihkan keluarga kami. Kami suami-suami yang tidak memimpin dengan baik, Tuhan perlengkapi kami. Kami istri-istri yang tidak menjadi penolong yang baik, Tuhan perlengkapi kami. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang dipersembahkan untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi kesenangan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Beranugerahlah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita